anak-anak kelas 4 semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Lucy. Sekarang kita akan belajar tematik subtema 2, pembelajaran 3 dan 4 tentang senangnya saling membantu dan indahnya kerukunan. Nah, siapkan dulu buku tematik dan alat tulisnya. Nanti kalian bisa menandai atau menggarisbawahi kata atau kalimat penting. Kalian bisa tandai dengan alat tulis kalian supaya memudahkan kalian untuk belajar. Oke, sudah siap untuk belajar? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang IPA, energi listrik, bahasa Indonesia tentang membuat kalimat SPOK, dan IPS mengamati peta wilayah Jawa Barat. Nah, sebelum kita belajar supaya lebih semangat, yuk kita menyanyikan lagu yang berjudul Energi Listrik dengan irama lagu Lihat Kebunku. Semuanya tahu kan lagu Lihat Kebunku? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Seperti itu, tahu ya semuanya? Nah, liriknya kita ganti dengan lirik energi listrik. Yuk kita sama-sama menyanyikan. Ayo kawanku, semua belajar tentang energi di sekitar kita. Energi listrik dan energi panas ini berguna bagi kita semua. Setrika listrik menghasilkan panas. Panas berasal dari sumber listrik. Setrika listrik mengubah energi. Energi listrik jadi energi panas. Dari lirik energi listrik tadi, dituliskan bahwa energi listrik dan energi panas berguna bagi kita semua. Setrika listrik menghasilkan panas. Panas setrika listrik tadi berasal dari sumber energi listrik. Jadi kalau kalian lihat mama kalian sedang setrika baju, panas yang dihasilkan dari setrika itu karena setrikanya dialiri oleh arus listrik. Kalau setrikanya tidak dialiri oleh arus listrik, maka setrikanya tidak panas. Begitu. Jadi, setrika listrik mengubah energi listrik jadi energi panas. Nah, sekarang kita pelajari selengkapnya ya tentang energi listrik. Tahukah kamu bahwa kegiatan menari memerlukan banyak energi, sehingga badan kita menjadi terasa panas? Panas dalam tubuh merupakan hasil pembakaran makanan yang kita makan. Maka dari itu, kita memerlukan makan sebagai sumber energi kita. Selain makanan, ada sumber energi yang bermanfaat, yaitu listrik. Listrik merupakan sumber energi yang bermanfaat bagi manusia. Ini adalah rice cooker. Rice cooker mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas, ya kan? Kalau kalian itu kan untuk memasak nasi, kalau tidak dicolokin di arus listrik, nasinya tidak akan jadi atau tidak akan matang. Nah, jadi ketika dialiri listrik, rice cooker berubah menjadi energi panas sehingga nasi yang kita masak bisa matang. Nah, kegunaannya untuk memasak atau memanaskan nasi. Kalian coba amati pada buku tematik halaman 82. Nah, di situ kalian bisa kerjakan macam-macam perubahan energi. Ada setrika, rice cooker, oven, dan hair dryer. Nah, selanjutnya di halaman 83 kalian bisa beri tanda centang
pada benda yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi panas. Mana saja nih? Oke, selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa mengerjakan tabel pada halaman 83. Mari mengamati tabel berikut dengan benda-benda yang berkaitan dengan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya, ada hair dryer, kegunaannya mengeringkan rambut. 2 pemanggang roti, gunanya membakar roti. Nah, kalian bisa kerjakan selanjutnya nomor 3 sampai 10. Nah, setelah mengerjakan IPA tentang energi listrik, kalian buka bukunya halaman 84. Nah, kita belajar tentang membuat kalimat dengan pola SPOK. Di situ kalian bisa lihat gambar pertama. Nah, di gambar pertama ada kalimat melatih menggosok baju pada siang hari. Nah, kalimat SPOK, S ini merupakan subjek, P itu predikat, O objek, dan K itu keterangan. Dari kalimat melatih menggosok baju pada siang hari, yang mana subjeknya, yang mana predikatnya, yang mananya objek, yang mana keterangan, yuk kita akan pelajari. Kita lihat melatih ini merupakan subjek. Subjek adalah pelaku atau yang melakukan suatu pekerjaan tertentu dalam kalimat. Yang melakukan pekerjaan tadi ini kan melatih. Melatih merupakan subjek dari kalimat. Lalu menggosok. Menggosok merupakan predikat. Apa sih predikat itu? Predikat adalah aktivitas yang sedang dikerjakan oleh subjek pada kalimat. Jadi aktivitas yang dikerjakan subjek yang tadi melatih kan, adalah menggosok. Menggosok apa? Nah, baju merupakan objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Jadi kan melatih kan tadi subjek, pelakunya menggosok aktivitasnya. Nah, yang dikenakan aktivitas kan adalah baju, yang digosok tadi adalah baju. Jadi baju merupakan objek. Lalu pada siang harinya adalah keterangan waktu. Jadi keterangan itu ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan alat. Nah, kalau keterangan waktu adalah kemarin, besok, bulan lalu, tahun depan, atau jam sekian. Itu namanya keterangan waktu. Kalau keterangan tempat, ada di rumah, di toko, itu menunjukkan tempat. Keterangan cara itu dengan cepat, sangat lambat, sangat serius, cara diam-diam. Itu adalah caranya mengerjakan tadi. Keterangan alat, alat bisa dengan cangkul, dengan sepeda, mengendarai mobil, gitu. Jadi subjek adalah pelaku yang melakukan pekerjaan dalam kalimat. Dalam kalimat ini melatih subjeknya. Predikatnya ada menggosok atau aktivitas yang dikerjakan oleh subjek tadi atau melatih. Terus baju adalah objeknya, sesuatu yang dikenai aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Dan pada siang hari adalah keterangan waktu. Nah, tugas kalian adalah membuat kalimat SPOK dari halaman 84. Selamat mengerjakan. Nah, setelah mengerjakan
membuat kalimat tadi, kalian bisa mendemonstrasikan perubahan energi yang terdapat pada halaman 85. Kalian bisa baca di situ merubah energi listrik menjadi energi bunyi dengan tape recorder. Nah, setelah tadi pelajari energi listrik dan membuat kalimat, sekarang kita pelajari tentang kenampakan alam. Kenampakan alam dibagi menjadi dua. Di Indonesia ada dua macam, yaitu wilayah daratan. Wilayah daratan meliputi ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Lalu yang kedua ada wilayah perairan. Wilayah perairan adalah pantai, sungai, laut, dan danau. Jadi kenampakan alam di Indonesia ada dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, marilah kita mengamati peta di bawah ini. Coba kalian lihat. Ini merupakan peta dari wilayah Jawa Barat. Nah, kita lihat batas-batas provinsi wilayah Jawa Barat. Di utara, ini utara, kita lihat ada Laut Jawa. Dan kita lihat di sebelah timur, di timur ini ada Provinsi Jawa Tengah. Lalu kita ke selatan, ini selatan, ada Samudra Indonesia, dan di barat ada Banten dan DKI Jakarta. Jadi batas Provinsi Jawa Barat, utaranya ada Laut Jawa, timurnya ada Jawa Tengah, selatannya ada Samudra Indonesia, dan baratnya ada Banten dan DKI Jakarta. Nah, kalian juga bisa lihat di peta Jawa Barat ini ada kenampakan alam. Coba lihat kenampakan alam di wilayah Jawa Barat. Tadi kenampakan alam wilayah daratan ada dataran tinggi. Contohnya dataran tinggi di daerah Cianjur. Terus ada juga gunung. Gunung yang terkenal yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Siapa yang pernah berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu? Nah, lalu wilayah perairannya contohnya danau, ada Danau Situpatengga, itu juga terkenal. Dan pantainya ada Pantai Tirtamaya. Nah, setelah tadi kita bahas, coba kalian berdiskusi tentang gambar peta. Kalian kerjakan pada halaman 90. Tadi sudah dibahas ya, ini provinsi mana, kenampakan alamnya ada apa saja, batas wilayahnya, kota-kota pentingnya kalian cari di situ kota-kota pentingnya apa saja, ada Bandung, Bekasi. Kalian cari ya, masih banyak kota-kota penting di sini. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengenal makna lambang Kabupaten Bandung Barat. Nah, di sini ada bintang segi 5 kuning emas dengan latar belakang berwarna biru. Melambangkan bahwa masyarakat Kabupaten Bandung Barat adalah masyarakat dengan kehidupan yang religius. Lalu peneropong bintang bosya berwarna kuning, melambangkan pengembangan ilmu pengetahuan dan merupakan ciri atau identitas yang khas dari Kabupaten Bandung. Lalu di sini ada industri berwarna hijau dengan latar belakang berwarna merah, melambangkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah kawasan industri yang berbasis sumber daya alam yang sangat potensial dan strategis mendukung argo industri yang ramah lingkungan. Lalu ada pohon pisang dengan 2 pelepah daun warna hijau dan 1 bunga melati warna
putih dengan latar belakang berwarna merah menggambarkan tanggal 2 Januari sebagai hari jadi Kabupaten Bandung Barat dan melambangkan bahwa wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi lahan pertanian, perkebunan, hasil bunga yang sangat potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada bendungan bergerigi 19 buah berwarna hitam dan gelombang warna biru dan warna putih berjumlah 6 buah dan gunung berwarna hijau menggambarkan tanggal 19 bulan Juni adalah peresmian pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, melambangkan bahwa di wilayah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber air, danau, dan bendungan yang berfungsi sebagai lahan perikanan serta sumber pembangkit tenaga listrik. Dan wilayah pegunungan merupakan kawasan konservasi atau pedestrian dan wisata alam. Nah, mangkuk berwarna hitam melambangkan bahwa daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki potensi sumber daya alam dan lahan pertambangan yang besar, seperti batu gamping, andesit, marmer, dan pasir. Nah, lalu perisai atau garda artinya alat pelindung yang memberikan rasa aman dari ancaman dan gangguan, sehingga tercipta suasana tenang, damai, dan kondusif. Jantung merupakan alat pemompa dan pengatur dalam menjalankan aktivitas, sehingga dapat mengukur kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Dan pita label merupakan nilai yang dimiliki sebagai perwujudan identitas diri, sehingga dapat memberikan satu gambaran yang jelas terhadap kondisi objek. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Kita review dulu ya. Tadi ada energi listrik yang dapat mengubah ke energi panas, energi bunyi yang dapat mengubah ke energi panas. Contohnya ada rice cooker yang dapat mengubah ke energi bunyi, contohnya ada tape recorder. Lalu membuat kalimat SPOK. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Keterangan ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Kalian bisa membuat kalimat SPOK. Dan yang terakhir ada IPS. IPS, kenampakan alam di Indonesia ada dua, yaitu wilayah daratan dengan pegunungan, gunung, dataran tinggi, dataran rendah. Lalu ada wilayah perairan. Itu ada pantai, laut, sungai, dan danau. Lalu batas-batas Provinsi Jawa Barat. Di utara ada Laut Jawa. Di timur Jawa Tengah. Di selatan Laut Indonesia. Di barat Banten dan DKI Jakarta. Lalu lambang Kabupaten Bandung Barat ada bintang segi 5, simbol industri, pelepah pohon pisang, bendungan bergerigi, mangkok berwarna hitam, perisai, jantung, dan pita. Nah, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih yang sudah menonton penjelasan dari Ibu Lucy. Selamat belajar.